Leon. Leon apa sih? Hah? Leon apa sekarang? Ah, udah tua berarti dia. Ketahuan umurnya. Oke, Arin bersama Leon bersama kalian tentunya di Warung Kopi Kabul Haden dan kita punya durasi 2 kali 60 menit ya, Le. Iya. Sampai buka puasa, sampai Iya. katanya hari ini edisi khusus sampai subuh. Wah, siap. Soalnya ladies ini tamunya suruh masak. Oke, bersama Leon dan juga bersama Arin di Warung Kopi Kabul Haden tentunya mengudara dari Kantina. Jalan Lengkong Besar nomor 12. Kita punya tamu letik pisan. Ini anak dari dulu gak gede-gede. Nggak tumbuh-tumbuh ya. Kamu kurang minum suplemen pertumbuhan? Udah pernah minum itu loh yang susu buat pertumbuhan itu ya, tengaruh. Salah kayaknya mah alirannya. Kita kenalin dulu siapa ini Om Le? Iya. Tar dulu dong. Lihat Kenapa? ada yang beda nggak gua? Oh iya juga. Ada yang beda nggak? Ya. Bener Ya. kan? Ada berwarna gitu ya. Tumben tidak hitam Ya. seperti biasa, bener ya? Kenapa ini dalam rangka apa ini Le? Hah? Pakai outer dengan ini disebutnya apa ya? Tipe Ini denim. Denim? Tapi batik. batik, ini batik ya benar? Batik. Atau? Batik kaung ini. Oh ini iya mega benar. mendung. Oh iya. Ya, Kawan. makanya kan kawan kapan gua pakai baju gini? Iya benar lu Ini kenapa? Lu spesial soalnya. lagi fall in love sih. Spesial dong kali ini. Biru pula denim ya. Jadi ini yang buat ini teman gua. Oh ya. Sengaja ini. Wis. Ntar dulu sih kayaknya gila ya. Om Leon udah mainannya langsung order desainer. Etnik gaya-gaya etnik gitu sekarang gua itu di desainer 2026 gua gini sekarang. Bahaya. 2026 udah nggak main lah. Yang metal-metal gitu nggak gua sekarang. Ntar dulu gue curiga nih 2026 penampilan lu kayak gini drum lu diganti sama kelenengan lu. Ya ini sebenarnya baju gini saya pakai khusus untuk ini. Soalnya berkaitan dengan bintang tamu nih. KKN ini gue rasa. Ini hasil karya Ratih. Iya Ya, ini. Jadi sudah bintang ke-spill. tamu kita sore ini adalah Mbak Ratih. Ratih dari Sesa-Sesa. Halo. Satu. Terus Terus kedua dari Dem Academia. Ya. Terus ketiga dari aktivis yang sering banget yang gue tahu mah ya. Aktivis yang sering banget bersama Gcraft ya kan. Terus dari orang yang tidak pernah berhenti pameran. Makanya badannya kecil. Pantesan Bolak-balik capek terus. Capek banget hidup lu ya. seru aja. Asik. Tapi emang satu lagi ada yang belum. Dari istrinya Alit, drummer. Makanya badannya harus kecil juga. Soalnya Alitnya Karena kecil. suaminya alit. Udah namanya Alit ya. Bener-bener letik deh. Apa kabar Ratih? Alhamdulillah baik-baik. Sorry ya nyuri waktunya sedikit. Nggak apa-apa. Seru-seru kok. Lagi sibuk apa sekarang? Sekarang lagi sibuk brand masih. Terus kebetulan lagi produksi juga sama Macadamia. Oke. Terus di luar itu kalau daily sih kerja juga. Tuh kan ibu-ibu kerja. Banyak ya. Jadi budak corporate juga. Anak korporat. Makanya ini baru datang tadi meeting dulu dong karena abis kita baru launching juga. Gundam. Yang mana? Apa itu? Torch X Gundam. Kita baru bikin sama beli Torch? IP-nya Gundam, betul. Oke. Kantormu yang di Torch sekarang? Di sini di Lembong, di Oh, di Jalan Lembong. Lembong. Oh di Lembong ya. Di Jalan Ya, di Lembong Lembong ya, ya. depannya El Royal. Iya depannya Air Royal. Terus sekarang kerjasama sama? Gundam, beli Gundam. IP-nya Gundam Bandai dari Jepang berarti langsung. Bandai Hong Pantesan Kong. agak-agak ya. Jadi rada-rada aneh ya, Iya. akulturasi budaya. Ini yang nonton Kantina Musik mah pasti lihat lah ya. Diri dong. Diri dong. Kok begitu ya? Tuh kan. Ini nih kamera nih. Itu kamera juga.
Asik ini. Jepang-Jepangnya ada. Ini juga Ini ya sasiko. Sasiko tuh jahitan tangan Jepang. Sebenarnya kalau di Jepang itu dulu ya ceritanya si munculnya sasiko ini tuh sebenarnya buat gembel-gembel gitu loh. Jadi buat orang-orang yang nggak punya baju, jadi mereka memanfaatkan baju-baju yang sudah yang udah bekas lah atau yang udah berlubang gitu di sasiko lah gitu. Jadi teknik jahitnya tuh memang lebih crafty ya, jadi nggak kelihatan, jadi lebih nyeni lah gitu. Iya, nyeni tapi acak tapi nyeni lah. Acak ya, tapi gitu. nyeni gitu. Enggak yang kayak kalau ibu-ibu kita kan justru terbalik kalau di Indonesia kan. Pengennya rapi. Ngejahit itu sih benangnya beda. jangan sampai kelihatan. Beda style gitu. Ini kalau apa bahasa Sunda mah kelim. Nah bahasa Sunda mah kelim. Tahu nggak kelim? Gak tahu lah. Tahu ya? Gak tahu. Oh, Gak tahu? tahu lah Aduh, cenah. masih muda. Taunya masak. Itu kalau baju ada lipatannya kan tuh. Ah ya. Apalagi yang terutama yang di bawah bagian bawah itu disebutnya kelim ya. Kelim ya. Kelim. Nah kan kalau orang Indonesia mah itunya harus si benangnya nggak kelihatan. Oh. Kayak gitu-gitu. Nah udah belajar masak, belajar ngaput. Bentar ngaput. Berarti pertama yang kita bahas dulu gimana kalau dari segi Sesa ya. Nah, itu. Jadi sesa. Apa nih sesa? Sesa. Dari namanya kalau dari di namanya Sunda, juga pasti udah tahu ya kalau yang orang Sunda. Om Ren kan bukan orang Sunda ya. Tapi tahu nggak Tahu. sesa? apa emang? Sisa. Bener oke. Sisa kehidupan. Sesa kehidupan. Jangan curcol dulu nanti ada saatnya curcol. Gue itu berarti gue tanya yang lain. Ya jadi benar sesa-sesa itu sisa betul memang. Tapi memang base-nya sih sebenarnya ya sesa-sesa ini sendiri aku tuh bikin tuh tahun 2020 berarti ya. 2020, 26 tahun ya? Iya pada saat COVID justru memang pada saat COVID kan. Nah memang kerja di corporate waktu itu memang di retail fashion yang memang cukup besar gitu. Tapi against gitu memang kalau di dunia fashion itu apalagi retail fashion ya yang fast gitu ya. Ada dua permasalahan utama. Yang pertama adalah limbah atau sampah. Yang kedua adalah labor, jadi tenaga kerja. Jadi kan memang kalau industri fast fashion itu jahatnya di dua sisi itu gitu. Selain memberikan efek negatif terhadap lingkungan, juga apa ya dari sisi kan kalau kebanyakan di sisi industri terutama pabrik-pabrik itu ya memang tidak memanusiakan manusia lah ya. Iya betul. Jadi memang karena aku bagian dari situ dan memang dunia yang disuka itu adalah di fashion gitu. Tapi apa sih yang bisa dilakukan di dunia fashion ini sendiri gitu. Idealis ya ada pikiran idealisme gitu ketika kita di fashion sebagai penyumbang sampah terbesar secara pribadi apa sih yang bisa aku lakukan gitu. Apa sih yang bisa dilakukan gitu. Makanya waktu itu kayak kepikiran lah bikin satu brand yang memang memanfaatkan karena memang pas waktu keliling ke vendor-vendor tuh pasti masalah yang ada tuh sampahnya kan. Sampah kain. Jadi sisa-sisa cuttingan itu mau diapain sih gitu kan. Pas ditanya ya dibuang gitu. Tapi sebenarnya kan orang juga nggak tahu kalau ternyata nggak banyak orang yang tahu bahwa ternyata kain yang dibuang itu tidak akan terurai. Butuh berjuta-juta tahun untuk dapat diurai kecuali untuk bahan-bahan yang organik ya. Tapi kan untuk fast fashion itu kalau fast fashion itu mostly kebanyakan pakainya apa sih? Bahan-bahan yang tidak mudah diurai gitu. Jadi ada sintetisnya yang memang sulit untuk diurai gitu. Makanya kalau sengaja iseng-iseng browsing gitu ya, ada satu daerah atau satu negara gitu yang memang sengaja buat tempat pembuangan itu karena memang tidak terurai sisa-sisa produksi, sisa-sisa kainnya itu gitu. Nah kalau di kita nih di secara ya di lingkungan kita aja lah yang deket-deket itu gitu vendor-vendor yang deket yang rumahan gitu banyak kan. Kalau ditanya tuh ini dikemanain, dibuang. Kalau dibuang gimana? Mereka harus bayar tuh. Kalau misalkan yang bertanggung jawab ya. Yang ada pengepulnya. Kalau yang bertanggung jawab itu memang
si vendornya akan akan Si membayar. pengepul itu kan? Iya, Ah, jadi oke. kita yang bayar gitu. Kalau kita yang buang ya kita yang bayar karena mereka harus mengelola itu kan. Tapi kan kalau yang tidak bertanggung jawab ya dibuang Buang gitu sembarang aja aja. gitu atau dibakar kah atau gimana kah gitu ya. Cuman kan itu juga akan menghasilkan ya akan berdampak buruk juga terhadap lingkungan. Nah, dari situ Iya. tuh kayak apalagi pas Covid tuh kebetulan di perusahaan tempat aku dulu kerja juga 70%-nya itu di layoff pada saat itu dan memang yang paling pertama di layoff itu adalah bagian production which is kebanyakan memang ibu-ibu. Ibu-ibu dan penjahit. Iya, Tukang penjahit. motong juga. Heeh. Oke. Jadi memang kayak vendor internalnya tuh udah aja dihapuskan aja satu divisi itu semua dan dihapuskan tidak gitu. bisa dimintain kebijakannya gitu karena kondisinya kan Karena sama-sama kondisinya saat itu kan. saat Boleh itu. disebut nggak sih brandnya apa? Enggak usah deh. Oh, ya. Baiklah. Tapi mungkin kalau yang lihat pasti tahu sih. Sebenarnya gue tahu dari nama temen lu ada di salah satunya. Cuman ya dari situ tuh kayak kepikiran apa ya yang bisa dilakukan. Terus karena ngelihat teman-teman juga pada saat itu memang kondisinya aku masih kerja di sana ya. Terus ya kayak kepikiran ketika kita bekerja di tempat orang lain ya kita nggak tahu nasib kita ke depannya mau kayak gimana gitu. Besok kita masih bekerja di situ apa enggak gitu Iya, kan. iya, Kepikirannya iya. kayak gitu. Jadi pas di situ tuh kayak ya udah untuk menjahit itu semua tuh kayak mencoba bikin sesuatu apa ya waktu itu saya ada partner namanya Terasti jadi kita berdua tuh kayak ngobrol kita bikin apa yuk kita bikin sesuatu ya nggak apa-apa lah pergerakan langkah kecil lah little Ini langkah movement kecil lah ya tapi basicnya gede ya spiritnya ya. Iya. Aduh. bikin lah jadi kepikiran memanfaatkan yaitu perca-perca sisa-sisa cuttingan itu untuk dijadiin bahan baku buat produksinya. Terus ngelihat juga oh di mana ya kita produksinya udah di teman-teman kita yang kemarin kena layoff itu. Jadi oke. kayak Oh, kerja iya, sama iya. lagi sama teman-teman yang di situ gitu. Terus tempat produksinya pakai di tempat produksi itu. Iya, Oh, ya misalnya iya? di teman-teman yang keluar aja gitu. Jadi Oh. teman-teman yang keluar tuh ada yang dia punya mesin jahit di rumahnya ya udah jahitnya di tempatnya dia Oh, gitu. oke. Terus Jadi ada yang crafter. benar-benar home industry lah ya jadinya. Ada yang crafter memang ya dia yang Nggak punya mengerjakan mesin jahit, ininya. tapi gini Dia bisa ngerjain ini gitu. Dan oke. kebanyakan ya memang ibu-ibu gitu. Ibu-ibu entah mereka tulang punggung keluarga atau bahkan ada yang memang single parent mom gitu ya. Oke. Tapi kita memang menyasarnya sengaja ke ini dulu gitu, yang terdekat dulu gitu. Belum Menyelamatkan berapa orang yang ke layoff? waktu itu? kalau waktu itu sih masih paling 5 orang lah. Wah lumayan Lima lah ya, orang. 5 orang pada zaman itu ya. Bisa ngebantu 1 orang aja yang terdampak COVID saat itu. Iya. Aduh hati tuh rasanya gimana gitu kan. Ini 5 Pas orang. awal sih masih 3 orang, terus nambah 5 orang. Terus maksudnya kayak 5 orang itu tuh yang 1 orang tuh yang penjahit tuh kayak punya lagi, jadi jadi dia pede untuk ya udah aku buat lini produksi sendiri di rumah gitu untuk jual ke brand-brand. Jadi selain karena kan dari sisi produksi juga dari aku kan waktu itu tanpa modal sama sekali, jadi memang pakai uang pribadi lah ya waktu itu uang gaji banget yang kalau dimasukin ke produksi kayaknya nggak cukup gitu. Jadi akhirnya waktu itu karena banyak temen juga yang punya brand, aku nawarin juga nih kalau butuh penjahit, ini kalau butuh crafter boleh deh pakai aja. Jadi mereka tuh bukan karyawan kita tapi mereka kerja sama kita gitu. Kayak gitu sih. Saling waktu bantu itu. tuh begitu ya. Nggak apa-apa lah mudah-mudahan, maksudnya kita justru senang kalau mereka dapat kerjaan dari orang lain lebih banyak karena kita tidak bisa menjanjikan, makanya tidak bisa menjanjikan. Kedua ini lagi merintis juga. iya betul. Terus ya ketiga memang dulu cita-citanya tuh kayak pengen punya satu usaha tapi aku tuh nggak mau jadi bos gitu. Oke, usaha bareng lah ya. Ya ini adalah usaha. Everybody are the boss. Yes, everybody is the boss gitu. Jadi nggak ada karyawan, nggak ada atasan, nggak ada bawahan, kita semua sama gitu. Untung ya perca itu jatuh di tangan Ratih. Iya. Kalau di tangan gua selain jadi lap, Ya, jadi lap kalau gua. paling kreatif itu gua sambung-sambung jadi lap kan. Ya. Atau kalau enggak jadi isi bantal. Tapi
Tapi jadi isi bantal masih bermanfaat juga. Masih bermanfaat Tapi emang dari dulu senangnya apa? Ini Fashion, baju, fashion, merancang sesuatu gitu atau gimana? Gimana ya, kalau dibilang, jadi kadang suka malu juga ya, banyak yang bilang bahwa aku teh desainer gitu ya, padahal sebenarnya bukan gitu. Maksudnya kalau bilang desainer tuh kan seolah-olah harusnya bisa gambar emang sketch. iya gitu harus. Iya biasanya ya kalau yang Biasanya sekolah, aja kan. kalau yang desainer yang bener-bener desainer tuh memang harus bisa sketch, dan aku tuh nggak bisa. Jadi aku tuh sketchnya by Sungut. Sketchnya audio. Pang bikin kan kieu nya. Teh pokoknya kieu potongannya gitu. Jadi pakai mulut gitu, menggambarkannya itu begitu gitu, nggak bisa ngegambar. Bener-bener dari otak ditranslate ke mulut, kagak ke tangan ini. Atau paling gampang kalau susah buat menjelaskan ya Ambil sampel. bikin dulu aja gitu, kayak bikin oke. sampel gitu, ditunjukin kayak gitu. Jadi kalau basicnya justru nggak ada. Cuman kalau dari sisi fashion gitu ya, kalau dari sisi fashion tuh memang dari dulu ya seneng aja gitu, kayak apalagi kan ya kalau dulu kan suka manggung-manggung gitu ya. Kalau manggung tuh kayak aku harus pakai baju tuh gimana ya caranya supaya beda dari Beda dan Berarti tidak emang pasaran. Udah dasarnya. Udah dasarnya emang ada feel ke sana ya. ada feel ke sana, seneng gitu kan, bikin sesuatu nyari-nyari kalau mau manggung tuh pasti kepikiran yang di rumah ini diapain ya, oh digunting deh ininya gitu ya. Jadi Kalau emang misalkan- dari dulu kebiasaan baju di rumah juga jadi nggak ada yang basic gitu. diacak-acak. Diacak-acak. Semuanya jadi sesa aja udah. Dipotongin sengaja, beli dari toko, potongin. Ini mah ada sesa gue bikin. Padahal beli baru. Oke, masih inget gak Ti ketika 3 orang itu bergabung, yang pertama ngelirik karya Ratih gitu. Selain karena Ratih juga memang biasa performnya agak beda ya dibandingin mereka-mereka yang manggung dengan baju manggung yang beli gitu kan. Kalau mah kan memang benar-benar kreasi sendiri, tiba-tiba ada layer apa yang gitu-gitu. Nah, ini ketika larinya ke bisnis ya, meskipun bukan bos gitu kan, kita bareng-bareng. Ada yang tertarik siapa gitu, ini kayaknya oke nih, sampai menjadi sesa-sesa seperti sekarang. Iya, jadi pas waktu bikin tuh awal tuh jadi karena kan dipakai tuh bikin waktu dipakai itu, dulu berarti? dipakai. Jadi memang selalu setiap bikin awal tuh Konsumsi sendiri? Konsumsi Oke. langsung dipakai sendiri. Nah dari situ teman-teman, bahkan teman di kantor juga suka nanya itu dari mana bajunya gitu. Terus ya bikin sendiri, ada yang pesan akhirnya. Jadi memang awalnya justru personal order sih awalnya. Teman-teman tuh gitu. Tapi kalau misalnya dari bahan sisa berarti kan nggak ada yang nggak bisa sama semua ya berarti ya? Iya. Itu bukan nilai, Iya. justru value-nya itu kan. Terus berarti kan dibuatnya ya nggak bisa massal gitu berarti kan? Iya betul. Personal banget ya. Berarti Personal banget. butuh waktu yang lebih gitu ya berarti untuk mengerjakan. Jadi memang awalnya itu personal ya, jadi memang custom order kita awalnya. Terus kalaupun bikin, jadi kalau pameran itu kita bawa baju tuh satu gitu karena memang beda-beda gitu. Benar-benar individu jadi yang Iya. kalau gue beli satu kayak yang lu pakai ini nggak ada dua di dunia. Susah lagi mau bikinnya lagi gitu. Tapi ya memang maksudnya pas dalam perjalanannya, terus kan memang pada saat itu kayak nyobain ya gimana kan karena sendiri ya, aku butuh bantuan apa dari mana sih kita bisa dapat bantuan ya, entah itu dari sisi promosi, entah dari sisi dana, harapnya sih dapatnya dana gitu ya, walaupun pada akhirnya ternyata enggak gitu. Tapi ketika kita difasilitasi promosi lah, difasilitasi kayak tadi pameran lah, kemana lah, itu juga sebenarnya jadi salah satu tujuan kita untuk mengembangkan kita kan. Nah awalnya itu memang kita masuk ke pertama banget itu saya coba kurasi di Bank Indonesia. Waktu itu Bank Indonesia kayak buka kurasi untuk
Produk-produk mitra binaan. Jadi buat UMKM. mitra binaannya Bank Indonesia gitu. Nah kebetulan dari situ tuh kayak masukin tuh si proposal bisnis kita tuh, deck bisnis kita dimasukin ke sana dan ternyata alhamdulillahnya lolos tuh jadi masuk 25 besar waktu itu jadi binaannya Bank Indonesia. Oh, oke. Itu di perjalanan berapa tahun dari awal ke menuju dapat itu? Tahun 2021-nya. Jadi 2020-2021-nya. Dapat lah. Nah dari sana tuh kayak belajar. Kamu nggak bisa kalau cuman satu. Kamu akan lama tumbuhnya gitu. Apalagi kan aku tuh nggak pede buat jual mahal ya. Karena waktu itu masih siapa kan kalau desainer tuh kayak jual baju jutaan kan biasa ya. Kalau apalagi lu dapetnya juga kan ya sisa gitu kan. Mikirnya masih gitu pasti kali ya. mikirnya masih kayak gitu. Jadi Padahal memang sisanya jadi masih susah gitu buat ngejelasin ke customernya. Jadi aku tuh paling gak tegaan kalau misalkan pameran tuh ada yang nawar tuh ya udahlah kasih aja gitu, bukan karena pengen laku tapi karena nggak tega kalau udah berantem bukan udah adu harga tuh aku tuh udah nggak bisa gitu. Makanya ya udahlah kasih aja sehingga kamu lama kalau kayak gini kamu nggak akan bisa growth gitu ya. Jadi secara bisnis tidak growth tapi secara teman makin banyak loh. iya. Banyak yang digratisin. Banyak yang akhirnya ya banyak belajar juga di sana gimana caranya untuk mengelola supaya bisa jadinya bisa semi mass production gitu. Jadi bertumbuh lah ya. Jadi bertumbuh kayak ini nih, aku udah mulai bikin banyak dan udah ada di Shopee juga gitu, di marketplace juga. Cuman pasti kan akan jadi catatan bahwa bahkan dari satu artikel yang sama itu mungkin sama temennya akan beda, karena ininya juga beda gitu. Kayak tipikal baju lukis gitu kan, yang betul. dilukisnya handmade ya. Mau apapun mungkin satu titik pasti ada bedanya gitu. Iya betul. Jadi kalau buat mereka yang agak-agak apa namanya concern dengan specialty ya. Iya Itu kan betul. penting ya. Gue udah beli mahal-mahal, tahu-tahu besok ada yang pakai, gitu kan. Males banget yang gitu-gitu kan. Nah kalau untuk yang kayak gitu-gitu ini mah karena memang handmade dijamin pasti ada lah ya. Iya, jadi pasti ada bedanya lah ya. Cuman ya tetap ya warga plus 62. Jadi ada kejadian nih ya, beli di Shopee padahal itu sudah dijelaskan dengan rinci ya bahwa antara satu artikel sama artikel yang lainnya mungkin ada perbedaan di patch sama unfinished, pasti unfinished gitu si finishingnya tuh kayak nggak rapi gitu ya. Itu udah dijelasin di situ. Terus udah gitu tiba-tiba ada customer yang pengembalian order. Kenapa Mbak? Ini soalnya jahitannya nggak rapi. Dia mungkin tidak mendengarkan JMR. tidak mendengarkan Kabul Hadan. Iya. Bukan ya. Atau mungkin tidak hadir pada saat Moms Minifest. Iya, kayaknya sih itu. Ya tapi kan mungkin orang kalau lihat di marketplace gitu ya cuma lihat handphone layar kecil gitu ya. Gak kelihatan yang gitu. Gak kelihatan gitu. Pas detailingnya gitu. Pas datang kok belum ini gak beres. dijahit gitu. Terus dia bikin video ya pas unboxing, videonya mah di zoom le. Biar jelas. Oke, kan dari bahannya ya, penggunaan bahannya itu kan bahan sisa-sisa gitu. Bahan sisa-sisa apapun bisa. Artinya kan kalau itu mah sisa industri kan, sisa produksi ya. Misalnya di rumah tuh ada bekas selimut, sisa selimut. Oh iya bisa. Seriusan lo? Serius. Jadi kan kita tebal. jadi kita upcycle kan belum tentu jadi baju ya. Belum tentu jadi baju tapi bisa jadi kita upcycle, entah bisa jadi tas, entah bisa jadi apa. Oh, jadi macam-macam juga ini tuh. Betul. Artikelnya bukan cuma baju doang. Berarti ada apa aja nih? Ada tas sih paling sering ya, untuk tas atau untuk kayak pouch gitu yang kecil-kecil ya, atau anting-anting bahkan sampai yang terkecilnya tuh aku jadi nanti. Iya. Apa kalau di Shopee apa? Kalau di Shopee sih masih fashion aja, sesa.id. Sesa.
Sesa.id. Sesa. Lu mah lihat ntar ngasih kode ke Rati, "Ti, tas gua udah jebol." Nah, kita lihat dong. Biar orang kalau mau beli ntar gampang. Oke. B1 ya? Lu tinggal check out. Sesa. Sesa.id. Itu di Shopee. Di Shopee. Oke, Rati. Jadi apapun bahannya ya, selama itu masih bisa dikerjain lah ya. Iya, betul. Uh, Jadi sebenarnya kan kalau dari bisnis memang di fashion, tapi sebenarnya kemarin tuh kita tuh sekarang tuh ada kerjasama udah 2 tahun lah ya, ada kolaborasi sama di Sparbud Kabupaten Bandung. Oke. Jadi Oh makanya pernah pameran di apa? Soreang ya. Soreang ya. Iya. Nah terus kita tuh suka kalau dari di Sparbudnya itu mereka tuh lebih ke pemberdayaan kayak ibu-ibu PKK atau Oke. Karang Taruna, tapi dari desa-desa wisata tuh. Nah jadi waktu itu tuh kita selama ada berapa titik gitu, ada berapa puluh titik lah kita keliling-keliling desa wisata se-Kabupaten Bandung Seru. untuk melakukan workshop namanya Daur Sesa. Jadi kita memanfaatkan limbah apapun yang ada di sekitarnya Lingkungan mereka. untuk dijadikan barang yang lebih bernilai, Bernilai ya. gitu. Nah, bisa jadi dari kalau di Ciwidey itu karena banyak warung-warung kopi gitu. Jadi kita Dari bungkus kopi, bungkus Sasetan itu. bungkus Indomie dibikin tas. Kalau yang kayak gitu mah udah agak lama kan. Mm-mm. Nih ada yang bikin tas, ada yang bikin karpet, ada yang bikin Iya. apa gitu kan dari bungkus-bungkus kopi. Itu di Ciwidey. Di Ciwidey. Nemu Terus lagi di kalau di Soreang itu karena ada kebetulan deket pabrik kayak tali sepatu gitu. Jadi ada banyak benang-benang kayak makrame gitu, kayak tambang gitu kan. Kita makram, rami. kita bikin makram gitu workshopnya. Oke. Terus di daerah Pangalengan itu kita kertas, jadi memanfaatkan kertas-kertas jadi dibikin tas lah, dibikin apa gitu. Terus kalau di Ranca Ekek tuh emang banyaknya fashion ya, jadi memanfaatkannya perca-perca gitu. Jadi kita menyesuaikan dengan daerah-daerahnya, tapi kita memanfaatkan limbah yang ada di rumah buat dibikin sesuatu gitu. Ada nemu nggak yang lari ke merecycle lagi bahan-bahan kayak Rati gitu di daerah mana nemu selain di Ranca Ekek ya? Pangalengan ada. Pangalengan ada. Tapi mereka udah mass product atau gimana? Oh maksudnya dibikin fashion lagi. Kalau dibikin kebanyakan tuh justru mereka nggak berani dibikin fashion untuk perca-perca ya. Karena ya takutnya kalau perca kan kayak gini ya acak-acakan. Jadi takutnya kayak nggak nyeni berenannya. Berarti dia tetap juaranya. Cita rasanya oke. Tapi ini kalau gue lihat Mbak ya kalau ini pendengar Kabul Haden atau yang nonton di YouTube Kantina bisa search aja di toko Orange sesa.id. Oke, sesa.id. Keren nih, benar Mbak. Emang keren, makanya. Berarti ini emang semua dari ada barang sisa-sisanya gitu. Semuanya. Kecuali kalau bahan utama ya, maksudnya kayak baju ini. Ya, ada base-nya ya. Ya tetap. Cuma sisa-sisanya tuh. Tapi Jadi- dalam semua produknya pasti ada. Iya. Pasti ada Ada sentuhan sesa-sesa. sentuhan sisa-sisanya. Pernah kehabisan nggak? Pernah. Kenapa? Di rumah ada? Kehabisan sisa. kan namanya sisa jadi nggak jelas ya. Iya. Kadang-kadang lu, apalagi kalau makan lu kan nggak pernah bersisa. Maksudnya bukan pernah kehabisan. Maksudnya kehabisan tuh udah sampai menipis tuh si Bahan-bahan sisanya. bahan bakunya, sisa-sisanya. Jadi aku keliling nyari brand-brand yang memang punya bahan sisa. sih. Kalau gitu mesti bayar atau enggak? Aku yang beli. Iya. Ya kamu mesti beli berarti. Iya, beli. Menjadi pengepul mendadak. Aku yang beli. Oh iya. Buat mereka untung karena biasanya kalau mereka mau buang mereka harus bayar. Iya. Iya. Tapi kalau mereka buangnya ke aku yang bayar gitu ke mereka. Iya. Dibeli ya. Iya dibeli. Jual mahal gak sih mereka? Enggak. Oh enggak. Enggak. Karena- Kiloan sih biasanya. Oke. Lebih murah.
Cuman ya buat mereka itu solve problemnya mereka, buat aku solve problem aku. Iya, iya. Saling menguntungkan. Jadi kalau memang kalau gini mah kan stylenya beda ya, stylenya Iya. beda dengan baju fashion pada umumnya yang rapi. Nah, kalau gini kan stylenya lebih raw, lebih kasar gitu ya. Iya. Lebih, Nyelenehnya ada lah ya. nyelenehnya ada. Nah itu pasarnya banyak nggak yang gitu? Apa anak muda atau ibu-ibu juga Ya pakai? buktinya ini ada yang lagi ngomong. Hah? Yang lagi Ya ngomong. kan anak muda. Anak muda ada, ibu-ibu banyak, Oh, iya. banyak ibu-ibu juga banyak, ibu-ibu banyak. Jadi Maksudnya yang punya mau memakai pakaian yang nggak rapi gitu. Iya. Gue suka malah. Banyak ibu-ibu, Gue kan emak bukan ibu-ibu. bahkan Nah, karena ini mah nggak termasuk. Ini mbak mah spesies beda lagi. Kurang ajar. Bukan ini mainstream Besok yang lu ganti banyak. pasangan bukan sama gue. Mainstream yang banyak gitu. Cuma kan di dunia yang ini kan emang orang umum biasanya ya. Oh, gua- Mereka tetap suka juga ya. Alien tetap gue. ada. Kebetulan kan kita juga mitra binaannya KAI ya. Iya benar. Ibu direkturnya KAI juga belanja ke kita. Oh, berarti emang orang juga suka dengan fashion yang apa nih namanya aneh atau Iya, unik. unik ya, Iya. unik lebih tepat kayaknya. Lebih unik tepatnya ya. unik. Jadi memang kalau dari sisi styling Iya. ada yang memang rada rebel gitu. Iya. Tapi ada juga yang sebenarnya lebih clean gitu, lebih clean tapi tetap ada Ada ornamen. percaya. Jadi itu mah tergantung moodnya dari, kebetulan aku juga partner aku justru desainer yang real designer itu partner aku. Jadi kalau moodnya lagi pengen bikin yang edisi raya ya berarti kan yang kemarin dipakai Iya, Ima itu ya, yang dipakai Oh yang dipakai Ima. yang putih itu kan. Heeh. Tapi ada perca-percanya di sini Iya, sedikit betul. gitu, yang kayak gitu-gitu justru ibu-ibu banyak yang suka. Makanya gue bawa mau di recycle. Ah, Karena soalnya apalagi ya yang kerja juga ASN juga banyak yang, terus dari BI-nya sendiri juga banyak yang beli gitu. Buat mereka tuh kayak aku tuh kan udah wajib pakai batik nih setiap hari apa gitu ya. Kayaknya pakai batik yang Full kayak batik gitu nggak ada apa-apanya. full nggak? batik mah kayak bosen Bosen gitu ya, gitu. tapi batik korpri gitu ya. Bukan batik SD. langsung aku ngebayangin ininya dong, masih kebayang motifnya korpri itu hidung bodasnya. Udah langsung. Pernah nggak sisa baju korpri kamu Pernah buat nggak gitu? sih? Kayaknya masuk deh di yang itu ya, di yang dipakai Ima kayaknya ada deh. Punya gue please jangan ya. Dia emang Gitu. larinya selalu ke culture. Karena nggak tahu ya, karena mungkin DNA-nya lebih ke situ, Emang ke ya. situ ya, Jadi mau nggak mau ya ke situ Jadi sih. tidak pernah dong berburu sisa-sisa kain di tempat Abri gitu. Astagfirullahaladzim. Belum. Loreng-loreng gitu. Loreng-lorengnya Atau apa? lucu sih. Kalau tapi. itu sih lucu. Ya kan? Kalau gue mah kayak tempat kaos gitu kayak gitu-gitu enggak? Tempat kaos pernah, tapi kayaknya susah kalau untuk dibikin patch ya, karena kan mereka banyaknya solid. Jadi biasanya aku lebih ke aksesoris akhirnya. Kayak contoh nih, denim. Nih, Ah, ya. Oh itu dari bahan denim. dari bahan denim, tapi emang udah ini banget. Jadi udah kayak panjang-panjang gitu. Udah nggak bisa Udah sisa-sisa banget gitu ya. sisa banget, udah Pinggiran-pinggiran kayak gitu gini. loh. Mm. Mbak. Potongannya Terus pinggiran. ini tuh jadi rajut tangan. Dirajut tangan jadi Kamu tas. pasti kayak gini. waktu SD-nya nilai prakarya bagus ya. Tapi aku SMP tuh ikutnya elektro dan nggak ikut tata busana. Atau elektro yang dirajut. Kan dulu tuh ada elektro, tata busana ya. Iya. Enggak ngambil Ikutnya. tata busana kan? Enggak, elektro. Gue juga elektro. Tapi gue gak jadi apa-apa. Gak jadi desainer kagak. Kayak Sansan juga enggak. Nggak nempel isi. Inti nama lo batik mabal.
Kita akan masuk ke fase yang lain ya. Ya, Ini tentang sesa-sesa menarik, tapi sebelum masuk ke fase yang lain nih, tadi udah disebut sama Om Le ya, kalau butuh nyarinya di mana. Tih, boleh di-spill lagi Teh. Online-nya. Online-nya untuk Instagramnya boleh follow sesasesa.id. Kalau mau belanja langsung mumpung lagi lebaran dan lagi banyak voucher. Nah, ini nih. Sedap ya. Mumpung mau lebaran lagi banyak voucher dan aku baru ngeluarin artikel baru tuh. Wah, oke. Cari sekarang Boleh lihat sesasesa.id di Shopee-nya. di Shopee-nya. Shopee aja berarti. Ya. Oke. Kalau offline nggak ada yang bisa datang langsung? Kalau offline kita kebetulan ikut gabung di Kerabat Store punyanya Dekranasda Jawa Apa? Barat. Kerabat Store. Kerabat Store. Iya. Oh, Sebelah Kerabat Store. ya sebelahnya Hilton Marriott. Ini nih, Marriott. Suka aja. Apa sih Kaliki? Dago. Oh, Dago yang yang gedungnya tinggi itu. Oh, di Ada situ. Kerabat Store. Boleh masuk ke situ. Di situ tuh banyak produk-produk keren juga sih. Maksudnya Oke. kayak produk-produk lokal kita kebanyakan. Sesa-sesa salah satunya gitu Ada kan. di situ Kalau pengen juga. langsung megang, kan kalau online mah nggak bisa megang ya, nggak bisa Iya. meraba gitu kan. Cuma watching gitu. Iya, Nah, betul. kalau di situ bisa meraba, bisa nego berarti. Nah, cuman karena itu mah dikelolanya sama government, jadi di sana kalau mau nego mah kayaknya WhatsApp aja deh. Itu yang gue tungguin sebenarnya. Nanti terakhir ya kalau enggak Karena memang kalau berarti. custom order memang biasanya langsung personal aja sih. Oke. Biasanya DM atau ya WhatsApp gitu. Gue udah 3 kali Le, kejadian gue nge-WhatsApp hari ini. Cek di satu mulu, ketemu udah tahunnya beda. Nggak punya pulsa kali. Dia tuh kalau ngelelep ke bawah gitu kan, ternyata udah ganti nomor. Sekarang udah nggak lagi Enggak, kan? enggak. Tang ting tung. Oh oke udah dipakai ya. Iya. Jadi bisa langsung DM aja dulu ya. Paling Iya, DM dulu ke aja. Ratih Macadamia. Iya. Di Iya udah ada IG. yang follow tuh langsung. Oke, kita akan masuk ke fase berikutnya. POV kita tentang Ratih di ranah yang lain. Iya. Ya. Mau Alter yang- ego ya. alter ego yang lain ya. Sebenarnya kita mau simak dulu lagu. Gue mah punya pesanan lagu nih sama Mang Ade. Mang, hai. Pengen itu, I'll Stand By You mumpung ininya cewek. Ratih mau lagu apa? Lagu apa ya? Lagunya Macadamia. Lagunya Macadamia dong. Ada lagunya Macadamia belum ada emang ya? Oh ada. Oke. Asik. Aku yang itu ya. Sip. Oke, kita simak dulu lagu di depan sambil terus kita ngobrol dengan Ratih dari Macadamia, dari Sesa-Sesa, dari wah banyak pokoknya nama. Tapi sebelum itu kita infokan dulu bahwa saat ini juga di pelataran di lantai 2. Lantai 2 kantina sedang berlangsung acara lapakan. Apa sih rock apa ya? Ramadan Rock Ramadan Rockin Rock Sale. Rockin Sale. Rockin Sale. Ini dari kawan-kawan Aliansi Records, terus banyak nih ya produk-produknya. Itu yang waktu itu kita interview waktu itu kan? Heeh. Mereka sekarang ini Iya, Bukalapak nih ya. iya, mereka pada buka lapak sekarang jadi nyari baju buat lebaran di sini ada. Iya. Terus nyari koleksi lagu-lagu, CD, kaset ada di sini Datang hari ke ini. sini Ya. ya. Mau tawar-menawar baju buat lebaran sama Ratih masih ada di sini. Apa jam berapa? Sampai kayaknya Sampai bukan di sini subuh. ya. Oke, kita nikmati lagu di depan masih bersama Arin dan juga Leon di Warung Kopi Kabul Hadan.
dan juga Rati. Oke. Nah, satu lagu masih familiar gak sih dengan lagu Iya yang ini? dong. Asik. Lagu dia. Lu kalau nggak hafal kebangetan. Itu pertanda kita akan masuk ke fase kapasitas Rati. Iya. Tidak lagi sebagai Terima kasih. sesa-sesa, Iya. tapi sebagai bagian dari Macadamia. Lo tau nggak Mbak ya? Partner duonya itu kan Rere. Iya. Nah gue kalau lihat Rere sendiri tuh emang ada beberapa kali lah ya sering dulu tuh gitu. Oh, oke, dia udah apa namanya penyanyi, terus kemudian ada color yang khas gitu. Nah ketika kemudian gue nemu mereka masih cover waktu itu ya, lagu-lagunya Cranberries lah ya. Cranberries, Alanis, Cranberries yang gitu-gitu. Itu kalau udah sama Ratih buat gue mah keren. Ini udah deh perpaduan, seharusnya memang tetap bersatu, jangan pisah gitu ya. Karena harmonisasi vokalnya dapat banget. Keprokan atau. Ya. Kagum, gue tuh lagi kagum. Lagi kagum. Kagum grup. Kagum grup. Sejak kapan Macadamia? Atau memang sebelum Macadamia Ratih sudah berkiprah sebelumnya? Iya, udah berkiprah dari SMA sih sebenarnya. Berarti berkiprah musik duluan sebelum sesa-sesa. Iya. Ya pasti ya SMA. Iya, iya. SMA. Oke. Terus tapi emang dari dulu selalu cover, jadi nggak pernah. Oh sempet karya sekali gitu, tapi one hit aja. Udah nggak bikin apa-apa lagi gitu. Oke. SMA terus kuliah ya cover gitu kan. Sendiri? Nggak, pasti selalu band sih. Oke. Nggak, justru sebenarnya dulu tuh pengennya jadi vokalis sebenarnya. Oke. Tapi nggak pede kalau nyanyi. Kalau nyanyi sendiri, sebenarnya kalau dulu tuh memang honestly rada introvert gitu ya. Sebenarnya base-nya itu introvert. Base-nya introvert. Base-nya introvert. Actually sampai sekarang sebenarnya. Iya. Tapi kalau Masih sekarang tuh kentara. lebih bisa bersosialisasi karena kebutuhan gitu. Maksudnya karena Pada akhirnya growth lah ya. Iya, Gitu. pada Ada kebutuhan akhirnya ya. bisnis, kebutuhan sebagai public figure gitu iya kan. Nah. betul. Base-nya betul kata Mbak Rin, introvert itu kelihatan sih kalau misalkan kerasa banget tuh. Jadi kalau misalkan habis dari keramaian itu pasti energi tuh Ngedrop ya? ngedrop. Itu biasanya kalau orang-orang introvert itu kan seperti itu. Padahal di keramaian mah macuh gitu ya. Iya. Biasa, tapi begitu kita balik di sendiri tuh energi tuh hilang sih Iya. sebenarnya. Biasanya seperti itu. Kalau Ya. gue bukan capek setelah itu ya. Gue lebih ke feel apa ya? Sendiri di keramaian. Kalau gue gitu kan. Gue lagi rame. Gue juga disebut rame ya, mungkin di mata orang mah gue rame gitu. Padahal Base-nya tuh maaf mau sebenarnya. curhat lagi. Tapi kalau itu agak kurang dipercaya. Apa sih yang lu percaya omongan gue? Selalu gak ada yang gue percaya. Aduh. Iya, bahkan kebohongan pun tetap dianggap kebohongan. Aduh. Oke, jadi Iya, jadi dulu tuh pengennya jadi vokalis ya. Hmm. Tapi memang sedikit-sedikit bisa main gitar tuh SD. Jadi SD tuh pengennya perpisahan itu aku pentas nih pengennya gitu ya. si anak introvert ini. Si anak introvert ini tuh gitar-gitaran kan. Sambil nunduk berarti. Enggak sambil nunduk sih, belajar aja gitu ya. Udah latihan, udah maksimal banget, pas hari perpisahannya sakit. Kayaknya saking nervousnya kemungkinan Oke, ya. Tapi kan nggak sadar waktu itu ya. Mungkin saking nervousnya jadi akhirnya enggak gitu ya. Terus tapi masih tetap seneng sih kayak gitar-gitaran sendiri di rumah, terus nyanyi-nyanyi gitu ya. Tapi emang keluarga Backgroundnya ini musik. background musik atau? Enggak sih, tapi almarhum ayah suka, cuman dia Nggak aktif. bukan pemusik gitu ya, tapi dia main musik gitu, makanya punya gitar juga di rumah gitu. Iya, Terus iya. ya suka ngedengerin lagu-lagu gitu. Dia bukan musisi tapi ya
terpapar dengan ya sering Ya, dengar gitu karena aja lah. ambience hari-hari dengerin musik ya. Berarti Kakak ada gitu. gitar di rumah belajar gitu. Oh, Belajar lah terus ya SMP masih suka gitar-gitar. SMA tuh mulai diajakin sama teman. Bentar, sebelum SMA, dia kan gagal konser tuh ya. Kelulusan SMP kan? Nggak iya. minta. Kalau lulusan SD, SD apa SMP sih? Yang mau lulusan tuh? Iya SD, itu SD. SD. Oh iya SD. Kelulusan SD. SD sebelum masuk SMP mau konser tadinya, gitaran. Gitu. Nggak Terjadi, terjadi karena nggak sakit. nunggu gitu misalnya ikut tahun depan lagi. Enggak usah. saya nggak jadi lulus. Ntar aja. Aduh. Enggak jadi. Terus SMA, SMA. ikut gabung sama temen. Sebenarnya ya kalau kata temen sih yang enggak jelek-jelek amat sih vokalnya gitu ya. Ya lumayan lah katanya. Emang enggak. Cuman aku tuh nggak pede kalau nyanyi gini gitu. Kalau mau sambil pegang alat hayu gitu. Makanya sebenarnya pegang alat itu awalnya adalah apa ya? Pengalihan sebenarnya. Iya, Supaya nervous. Pengalihan nervous dan supaya enggak mati gaya gitulah Iya, kalau di emang banyaknya biasanya Iya gitu. sih. Kalau pegang alat biar nggak mati gaya sih Iya, sebenarnya. bener. Sama kayak Om Leon, tadi malam juga mendadak konser tuh. Koil di kantina. Oh iya? Iya, satu lagu doang, tapi itu benar-benar kita ngerasa yang dispesialin banget ya, yang hadir di sini tuh. Tiba-tiba mereka formasi lengkap lah ya itu, Lengkap. original ini player, ngambil gitar, mau konser. Dia memang nggak bisa diem ya, maksudnya nggak bisa tanpa pengalihan. Ke dapur itu loh, bawa apa? Iya, untung ada apa sih kayak botol gitu diisi beras. Oh, jadi shaker ya, shaker. Aduh, ya kayak gitu-gitulah. Ya memang tipikal begitu ya. Ya, Artinya tipikal. harus selalu ada yang menyibukkan anggota tubuh. Iya betul. Terus awalnya kan gitar tuh. Nah tapi saking pengennya ada di dunia musik tuh pas kuliah nih ceritanya pas kuliah tuh ada satu band cewek semua waktu itu. Ngeliatin aku tuh ih kayaknya seru ya kalau punya band cewek semua gitu ya. Terus udah gitu tiba-tiba ternyata basisnya mereka tuh keluar si basisnya band itu tuh. Terus mereka bilang mau nggak kamu jadi basis, padahal aku nggak bisa main bass sama sekali. Sama sekali nggak bisa main bass dan kayak kapan belum pernah maksudnya kayak megang aja Ngebasnya gimana enggak gitu gitu ya. Nah terus kebetulan waktu itu kan di komunitas di kampus kan ada temen tuh yang memang basis dia bilang gini bawa kurang diajarkan. Karena ya maksudnya bassnya gitar udah rada ngerti lah ya, udah bisa lah lari ke bass sedikit nggak terlalu mah. sulit lah gitu kan. Jadi dia bilang sama aku diajarin sok lagunya apa aja. Jadi ngulik bass itu bener-bener dari lagu yang mau mereka bawain aku dengerin gitu. Ini teh bassnya gimana lah gitu ya kayak gitu. Tapi saking pengennya tuh kayak oh iya ayo bisa, padahal mah nggak bisa itu. Jadi itu pengennya tuh benar-benar memang pengen perform. Iya karena Dengan pengen alat, itu aja gitu. kayak karena pengen perform sama mereka aja gitu. Jadi ya udah maksain aja bisa gitu. Bawain apa waktu itu? Bawainnya Evanescence. Ah, Evanescence. Mereka emang spesialisnya Evanescence, seringnya bawainnya lagu-lagunya. Terus Audio Slave, ya alternatif lah. Ya, alternatif Sambil kayak nyanyi gitu. berarti. Enggak, jadi memang bener-bener cuman main bass aja gitu kalau di situ. Nah oke. terus udah gitu, ternyata diterima dong sama padahal berbekal hanya hafal lagu-lagu yang mereka kasih aja, mereka kasih 3 lagu tuh ya buat diulik. Ya udah aku cuma hafalnya itu aja. Kalau disuruh ngebasin lagu lain aku nggak tahu. Berarti itu apa? Vokal, gitar, drum, Apa? personil band itu? Iya, vokal, gitar, drum, sama keyboard. Keyboard. Yang Semua nggak ada cewek. basis. Semua cewek. Oh iya. Boleh iya. nebak nggak Semua bandnya cewek. apa gitu? Boleh ditebak? Banyak sih. Banyak waktu itu tapi Evanescence. Dulu tuh nama bandnya Spellbound. Oh Spellbound. Iya, Spellbound. Iya. Nah terus ya lumayan lama lah sama Spellbound ini. Terus udah gitu Itu main di mana? Di acara kampus? acara gitu? kampus, Oh, banyaknya iya. acara-acara kampus. Terus
sempat juga di Classic Rock sempat Oh. waktu itu zaman yang di Braga ya Classic Ya, Rocknya yang di Klasik Braga. sebelum pindah ya. Heeh. Nah sempat main juga di situ. Nah terus udah gitu kita tuh kan biasa suka main di studio di mana gitu ya. Kalau latihan tuh di studio, waktu itu studionya di Cikutra. Ketemulah sama anak-anak The Flame Morrison, akhirnya jadi Morrison, bandnya Alit kan. Di situ ketemu, di situ tuh kayak ngeliatin bandnya mereka tuh, ih keren banget sih, aku mau pengen kayaknya main sama Ngabatin lo. Hayang wae ieu. Pakayam kan. aku pengen main sama kayak jadi kayak pengen gitu, kayak gimana caranya biar bisa main Iya, bareng emang sama energinya nggak terbatas ini. Tingkayang dan tidak terbatas. kayaknya tidak terbatas. Nah tapi kan terus kalau setiap Morrison main tuh kan nonton tuh, selalu nonton terus ngeliatin aja, terus emang kadang jadi karena sering nonton lagunya diulik-ulik di rumah, cuman ngulik aja di rumah, nggak pernah ngejam sama mereka juga gitu ya. Tapi mereka tahu aku suka main sama Mafioso juga, waktu itu sempat main sama Mafioso juga. Nah terus pas kebetulan basisnya Morrison itu diterima di Jakarta di LAN, waktu itu jadi PNS kan, jadi ASN. Mereka tuh butuh basis, terus Asik. Ratih cobain kata saya. Ini laki mulu ya. Laki ya ternyata. Pas dicobain, geus lah kamu nu jadi basisna. Oke. Lagunya kan berubah banget dari yang biasa dibawain sama Mafioso sama Spellbound, itu beda banget ya. Kalau Morrison tuh ya, kalau waktu itu zamannya HB tuh rada-rada ke klasik lah ya, rada-rada rock-rocknya rada-rada 90-an lah, rock-rock 90-an. Waktu itu nanti besok main di The Rock, masih zaman The Rock tuh, Yeah. yang di Pasteur. Besok main di The Rock 2 sesi. Seberapa lagu aja. Kebayang tiba-tiba jadi reguler. Karena masih base-nya waktu itu kan masih belum, yang aku memang sama sekali nggak pernah belajar kursus ya, jadi teknik sama sekali nggak bisa, emang bener-bener mainnya feel aja gitu, sama ngulik aja gitu. Cuman kalau udah ngulik tuh bisa semalaman, kalau belum puas tuh Terus. diulik aja sampai bener-bener pokoknya harus bisa. Dan itu ngulik buat 2 sesi itu nyiapin, berarti kalau satu sesi 10 aja berarti 20 lagu ya. Biasanya 30. Karena ada cadangan kan. Nyiapin 30 kan. 30 itu bener-bener ngulik semuanya dari nol, karena sebelumnya nggak pernah bawain. Perlu waktu berapa tahun itu? Konser minggu depan. Konsernya 2 hari lagi. Edan. Hebat. Tapi ya udah weh. Makanya kalau di panggung ngelihat macenya, Pelampiasan dan mohon dimaaf ya betul. Pokoknya mah yang penting gaya heula we. itu penting ya kalau buat seorang entertainer, kalau kata gue gitu. Minimal sound fals tapi gaya ngeunaheun masih oke. Iya. Ya kan? Soalnya kalau di panggung itu Banyak elemen ya. mata sama telinga mungkin lebih Cepat mata. cepat mata. Iya. Iya. Jadi penampilan, makanya kalau lu manggung suka pakai baju yang itu sangat membantu. Iya. Karena udah kelihatan, wah mata mah lebih cepat lah ke Iya. pengaruhnya. Cuma jangan juga gitu berbakalkan statement itu akhirnya kualitas audio di nomor 2 kan, karena Ya. ujung-ujungnya muaranya ke situ. Guys gaya nyanyina kieu cenah. Oke, terus yang tadi sampai akhirnya Masuk Masuk lah sama Raven, kita jadi sempat home band di Score, di frame yang di atas gitu ya. Oke. Berapa tahun? 5 tahun, 6 tahunan lah, 7 Wah. tahunan kayaknya. Berarti reguler. Reguler di sana. Oke, pantesan Gitu. berarti beda Amla ya. Band ya teman-teman yang digedein di reguler dengan teman-teman yang digedein di ranah apa namanya? Entah komunitas, entah apapun itu, ranah pergerakan lah kalau gue bilang. Yang di ranah reguler itu pressure-nya banyak kalau gue bilang. Ya kan? Ngebentuk mental gitu. Lu kalau udah hopeless banget, akhirnya menyerahkan hidup di situ. Bener nggak? Ya.
Karena apa? Satu, lagu harus banyak, ngulik Iya. harus jalan terus. Ujung-ujungnya udah nggak mungkin ngulik. Karena hari ini main di sini, Iya. besoknya udah di mana, udah muter kayak gitu. Udah siklus hidup kagak sehat juga gitu. Ya. Iya, betul. Jadi nggak ada waktu buat ngulik. Nggak ada waktu buat ngulik. Nah, Tapi akhirnya- justru nguliknya di panggung Nah, jadinya. kan? Nah, akhirnya bisa keluar dari ranah itu, gimana ceritanya? Lanjut. Itu 7 tahun, terus kan 7 tahun. nikah ya, Eh. punya anak. Aku mundur tuh, nggak mau lagi main di kafe malam gitu karena ya harus ngurus anak juga gitu kan. Dan seben sama suami waktu itu kan, memang jadi kayak bagi-bagi tugas, ya udah aku jaga anakku di rumahnya, tuh udah jaga lilin gitu. Lamun lu jaga lilin si Alit ke Bagong. Jadi kalau sempat keluar tuh enggak, cuman karena tetap ya pengen main musik terus tuh, sempat juga diajakin sama Bang Firman. Firman Siagian. Siagian. Hayu main, hah? Kebayangnya kan Melayuan ya. Tidak ternyata. Bisa nggak ya kata aku kan. Tapi pas datang ternyata rock and roll. Dia tuh sudah rock memang and roll base-nya ya, kan base-nya. base-nya rock and roll kan, Jimmy Jangkrik waktu itu ya. Heeh. Enggak lu enggak Melayuan kok. Iya. Sempat tapi cuma sebentar sih. Terus waktu itu tapi itu mah jadi kayak main tuh ya main nggak project aja gitu. Iya. Jadi nggak terus nggak ada band tetap gitu ya. Terus sempat juga projectan sama DJ. Jadi kayak ngeremix terus dia nge-DJ, aku main bass sambil nyanyi gitu. Sempat sama Abe waktu itu. Berapa? Itu 2 tahun, 3 tahun gitu. Sempat lumayan lama. Nah, terus udah gitu udah kan nggak lagi. Oh, sempat sama waktu itu sempat sama Anahita, tapi ini ranah lebih ke apa ya? Pergerakan. Jadi kalau sama Anahita itu jadi Ada misi dan message. ada moral. misi dan message karena dia tuh aktif di Anahita ini, aktif di GDSC. Waktu itu GDSC tuh dog shelter gitu loh, yang Oh, komunitas iya. itu ya. Dan mereka tuh kan sering keliling-keliling berbagai macam kota tuh, ke beberapa kota, beberapa titik gitu untuk mengkampanyekan anjing-anjing gitu ya kan, shelter buat anjing-anjing liar gitu. Nah terus jadi kita tuh jadi talent ininya lah, talent tetapnya si GDSC. Jadi setiap GDSC punya event, mau di Bali, mau di Lampung, mau di mana gitu. Udah aja Anahita yang main gitu. Sempat itu 2 tahun. Gue yang cosplay jadi guguknya itu. Master Guk. Terus nah pas bareng pas sama ngerintis setelah ngerintis SSS 2021 lah ya, 2021 2022 itu pas aku lagi banyak sering nongkrong di Akar tuh. Waktu itu Rere tuh sempat ngebantuin Alit di Yesterday Cookies kan. Sempat ngebantuin Alit di YC, terus ngobrol kan. Ternyata kan pas kebetulan saat itu juga baru meninggal gitarisnya ya, gitarisnya. Jadi Rere juga sempat ngedrop dulu tuh, nggak mau dulu manggung Nggak kan. mau manggung ya. Udah dari situ kayak Alit yang bilang, udah kamu ngobrol sama Rere Jig, masih pengen masih pengen ada main musiknya gitu, ngobrol Jig sama Rere katanya teh, siapa tahu mau gitu, proyekan aja katanya teh. Terus pas udah gitu ngobrol sama Rere, hayu kapan kita ketemu katanya. Pas kebetulan di Tipsy tuh Om Badik bilang, mau nggak tribute Cranberry, siapa yang mau ngisi ya? Terus Alit langsung bilang, udah Macadamia aja. Itu udah mengusung nama Macadamia. Udah langsung. Maksudnya pas ketemu sama Rere ngobrol, ya udah meneruskan Macadamia aja gitu. Jadi kita belum tribute Cranberries Rere aja dulu. Nah, pas Rere masuk terus kan sama Rere, aku, terus Alit sama Ajot. Sama Ajot. Waktu itu kita tribute Cranberries pas di Tipsy itu kan. Terus kayak orang-orang tuh pada bilang, ini mah udahlah jadiin aja gitu. Maksudnya kayak
bentuk lagi aja si bandnya gitu, jangan makadamianya jangan hilang, proyekan gitu kan. makadamianya jangan hilang gitu. Dari situ ya udah akhirnya gabunglah sama Rere gitu. Waktu itu masih ada Rere sama Ompe yang tersisa ya, basisnya. Jadi waktu itu aku main gitar berarti sama akustik ya, pegang akustik. Itu tahun 2022 kayaknya, 2021 ya, 2022an lah gitu, mulai gabung lagi sama Rere. Cuman kita kan memang masih nggak ngambil reguler, tapi sometimes di beberapa event yang di cafe itu kita masih ngambil gitu. Tapi kalau reguler sih kita enggak. Cuman memang kepengennya sih kita mah berkarya aja gitu. Bukan pengen jadi band reguler ya. Bukan pengen Karena band udah reguler. beruntung kalau gue bilang gitu, untuk seorang perempuan ya bisa keluar dari ranah reguler itu perjuangannya lumayan hese. Aduh, bisa aman keluar dari situ. Ya udah itu yang terbaik lah ya. Berkarya sekarang gitu dengan Macadamia. Udah berapa banyak karya sih? Kalau yang sudah rilis baru 2 single. Oke. Satu tahun tuh 1 single. Ibu-ibu sibuk mah kieu. Berarti Macadamia berarti personilnya cuma lu sama Rere berarti. Iya, awalnya kan sama Ompe, cuman Ompe itu dengan segala kesibukannya, terus kita berdua tuh kita sempat sama Kinoy, drummer Ya, benar, kan sempat. Cuman ya kan karena beda ya, kayak aku dengan berbagai macam kesibukan, Rere dengan berbagai macam kesibukannya, sementara personil-personil yang lain tuh memang fokus di musik itu itu jadi Kayak komunikasi gitu yang pasti susah ya. justru kasihan kan. Iya. Pada akhirnya aku ngobrol berdua sama Rere tuh kayaknya udahlah Macadamia mah berdua aja deh. Maksudnya kalau kita butuh, Macadamia itu band gitu. Kalau kita butuh player ya additional aja semuanya gitu. Tapi anggota intinya mah ya berdua aja gitu. Tapi ini kayaknya harus kita cross check, Le. Rati bilang karena Rere punya kesibukan, karena Rati punya kesibukan, sementara yang lain concern, makanya tidak bisa terbentuk menjadi formasi band, Iya. ya kan? Kita cross check nanti ada agenda kita interview sama Rere. Apa Ada. dia doang yang sibuk? Oh enggak, Rere lebih sibuk ayeuna. Rere baru sekarang sibuk Oh iya banget. sih, iya. Kalau Dulu dia sih udah enggak. dari dulu ngilang-ngilang mulu. Iya benar. Tapi kalau lihat Macadamia berarti Rere sama Ratih dari secara performnya aja ya udah pasti suara bagus. Suara tampilan, bagus. Iya, mereka kan ya, sangat looks- memperhatikan looks-nya pasti beda lah gitu. dalam keadaan biasa aja antik ya. Iya kan? Dan ya, unik. iya, yang gua Defaultnya aja udah gini gitu. Iya, defaultnya gimana kalau harus ke panggung kan pasti ini mah hari-hari yang gini. kan gimana jadi orang panggung Dan dua-duanya sama gitu. Iya. Betul. Dan yang paling menarik adalah pun mereka ngedesain sendiri, Upcycle sendiri. upcycle sendiri baju-baju yang ada di rumah. Mereka tahu konsep ya. Jadi nggak yang sembarang gitu. Yang gue tahu ya. Jadi kayak misalnya kan kadang-kadang ada ya yang pokoknya mah asal tinggal di beda gitu. Asal keren. Begitu masuk ke acara, lu sebenarnya nggak relate dengan acara ini secara tema gitu. Kalau mereka masuk, oh mbak, aku pernah yang gini. Ini gaya-gaya zaman kita Harajuku yang gitu-gitu kan. Mereka tahu ini fungsinya untuk kemana gitu. Itu yang gue lu bisa sendiri bener-bener tapi hafal. Tapi ya bener sih, emang orangnya teh si paling kudu konsep gitu. Iya kan? Karena jadi memang bener di sesa-sesa kan kayak pengen konsepnya tuh harus begini banget, dan begitu berkarya sama Macadamia juga kita tuh nggak pengen ya udah kita berkarya aja nggak gitu. Jadi kayak enggak, kayaknya kita berkarya tapi kita harus punya sesuatu yang memang pengen kita usung gitu. Maksudnya tuh kayak ada konsepnya gitu, si Macadamia tuh dibikinnya untuk apa gitu. Ketika kebetulannya memang vokalis kita adalah penyintas sekaligus aktivis di bidang mental health, ya kenapa enggak kita sekalian aja menyuarakan tentang mental health ini di Macadamia. Makanya di lagu-lagunya Macadamia tuh Ada mungkin smile itu ya.
Iya, ada pasti kita selalu menyisipkan tentang mental health, isu tentang perempuan gitu, kerentanan terhadap perempuan itu yang laki-laki enggak ya? Hah? Laki-laki enggak? enggak rentan kalau laki-laki. Jadi kayak ya udah aku bikin band juga kayaknya bukan band yang sekedar gitu Sekedar aja bikin gitu, tapi karya. Jadi dia mah nggak bisa buat yang biasa-biasa aja, Mbak. Jadi pengen mungkin dari kayak barang sisa barang biasa ya. Bahkan jadi lapang Tapi lu mah. jadi sesuatu Jadi barang yang mahal. Lagu juga begitu. Kayaknya gitu. Ketika Neng. bikin lagu nggak sembarang lagu tapi mengusung tema. Iya, ya. ada tema Iya, ada yang tema. khusus yang pengen diangkat gitu. Jadi nggak pengen cuman kayaknya ya kalau Iya. tadi ngobrol nggak cuma pengen musik buat karya tapi Masuk publisher dapat duit terus bla 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 segala tapi macam harus gitu. ada Enggak. nilai iya, ininya ya. iya betul. Keren. Lagu Smile aja kasih sedikit. Fly, ini. Fly. Sorry. Smile itu teksnya, liriknya. Judulnya Fly. Fly. Apa sih? Itu kan singkatan Itu ya? fly itu sebenarnya singkatan. First love yourself. Nah, First Kalau love tadi apa yourself. yang gua tuh pernah dengar yang mati apa? Jangan mati. Jangan mati. Iya. Lihat judulnya, jangan mati nih apa ini? Jadi kalau yang pertama yang first love yourself, again saya balik lagi gitu bahwa setiap orang tuh kan sekarang punya kerentanan terhadap mental health ya. Dengan kondisi kita yang sekarang ya, dengan kondisi perekonomian, dengan kondisi politik gitu ya, dengan kondisi dunia yang volatile ini gitu ya, orang tuh punya banyak kerentanan gitu. Jadi sebenarnya bekal untuk setiap orang itu apa ya, seenggaknya dari diri sendiri apa yang bisa kita lakukan terhadap diri kita sendiri, kita cintai Love dulu diri yourself. sendiri gitu. Untuk pesan yang dari lagu Fly ini sebenarnya kalau kalau memperhatikan liriknya tuh sebenarnya apa ceritanya itu tentang orang yang merasa berbeda dari orang lain gitu, kayak Introvert berbeda dengan kita yang cowaan. iya betul. Aku merasa berbeda dari orang dengan tidak percaya diri dengan keintrovertan gitu. Terus Rere yang tidak percaya diri dengan kondisi mental health-nya gitu ya. Bahwa kita tuh masing-masing berbeda dan kita punya permasalahan yang berbeda-beda gitu setiap orang. Tapi intinya ketika kita bisa maju, apa sih yang bisa kita lakukan ya, cintai diri kita sendiri gitu. Dan itu benar bahwa setiap orang punya permasalahannya sendiri-sendiri sebenarnya kan. Kalau yang introvert punya masalah ya seperti tadi ya, mau manggung juga Nabika Gering gak jadi gitu. Kita juga bermasalah sebenarnya yang cowaan ini. Jangan kira kita gak punya masalah ya. Gue bermasalah sama orang tua gue, berisik amat sih lo hidup. Gak mau diem anaknya. Ada pasti itu. Anakku habis itu apa namanya, petakilannya habis. Nggak ada yang petakilan tuh dua-duanya. Pasti orang bilangnya nyalainnya ibunya. Ibunya tuh udah Habis. ngabisin. Dihabisin di ibunya. Iya. Om Leon anaknya diem banget. Ya Ilan tuh diem ya. Iya. Kalau nggak dicolek Ilan nggak pernah ngobrol. Harus orang yang paham. Ya. Habis sama bapaknya naon cunin. Kata si itu, kata siapa? Si Lutfi. Aduh. Oke, ngobrol tentang apa namanya tadi, sesa-sesa sudah, makadamia sudah, masih ada sisi yang lain yang akan kita kupas juga. Mang adanya kemana ini? Kita mau dengerin dulu lagu, boleh satu lagu aja? Ya, masih ada waktu kan kita ke depan? Oh masih ada, lumayan banyak. Kita akan membahas dari sisi sibuknya Ratih yang luar biasa Iya nih tadi ya. berbagai kegiatan gitu komunitas, kemudian pergerakan kayaknya apa ya, dari UMKM terus ini apa perempuan juga kali ya, kegiatan kayak itu yang sisi yang di luar usaha tadi sesa-sesa sama musik. Sekarang berarti yang lainnya nih. Iya, semoga kan ini bisa menginspirasi ya para perempuan. Anak sekecil ini berkelahi. Ya soalnya kan menurut gue tetap nanti mungkin yang bakal itu perempuan ada di sempat
main reguleran yang malam gitu ya. Terus sibuk ada juga. ketakutan. Ya, nah, yang gitu-gitu juga kan. Kayak gitu. Terus kapasitasnya sebagai seorang mama di rumah. Itu juga kan lumayan gitu. Masih banyak obrolan kita. Iya. Kita nikmati dulu satu lagu biar nggak terlalu pegal nih mulut. Ya. Satu lagu sana apa 2? Udah, lagu apa? Cranberries, bener. 2 lagu, Cranberries sama Evanescence? Evanescence boleh. Ada? Oke, sambil Sansa nyari sekali lagi saya infokan bahwa di kantina saat ini sedang berlangsung apa namanya? Lapakan judulnya tadi apa? Rockin Cell, Ramadan Rockin Rockin Cell. Rockin Cell. Yang dipersembahkan oleh teman-teman dari Aliansi Records Bandung dan teman-teman yang lainnya. Belum sempat jalan-jalan nih ya. Standnya apa aja yang ada? Ada apa aja? Yang jelas ada Om Barus ya. Jadi yang mau nyari-nyari baju. Aris Metal Gold. No, itu dia. Oh Aris ya benar Aris Metal Gold. Terus Budi. Iya. Oh iya Budi itu lapaknya apa ya? Lupa gue. Terus Iwan ESP. Iya. Bos Iwan. Ya. Dan ada acara-acara yang juga akan ditampilkan ada live akustik ya kan. Terus kemudian ada chit-chat ya dengan audiens dan sebagainya. Oke, Sansan sudah siap? Yang ada aja dulu. Ya. Setelah itu baru sambil nyari kita simak Cranberries. Nah, ini mah yang ada aja dulu lah apa yang ada di playlistnya Om Sansan. Oke, bersama Arin, bersama Leon, bersama Rati di Warung Kopi Kabul Hadan. Akhir Warung Kopi Kabul Hadan bentar lagi tutup soalnya udah mau buka. kita harus siap-siap buat buka. Iya nih, Ya. udah lapar. Masak heula gitu. Gue mau nanya loh. Aduh Rati, kesibukan hari-hari dengan segala kesibukan yang begitu banyak gitu. Berbagi waktu dengan keluarga. Tahu lah, paling juga touchscreen warung deh. Kalau enggak online. Gitu gak sih? Iya, tapi kalau kayak sekarang sih sahur gitu, masak tiap hari. Wah, Lid, lu beruntung banget. paket lengkap. Lid, ya. Bini lu bisa nyanyi, iya. Bisa ngasuh budak, masak, iya. Iya. Terus Nyari jahit. duit juga iya. Nyari duit juga iya. Nyari Nyari duit, duit. jago. Tapi masak mah sejujurnya masih jagoan alit sih. Ya. Sejujurnya. Hati-hati Om Cuman- Le. Sama-sama drummer ya, bisa masak. Cuman kalau alit tuh senengnya masaknya yang tradisional ya. Nah, kalau aku tuh memang senangnya bereksperimen. Jadi kalau kayak kan kalau sekarang mah anak-anak gitu ya. Mami masakin ini.
Iya. TikTok dong. Ini gampang katanya masaknya, ya udah yang gitu-gitu bagian aku gitu. Kalau Alit Alit mah senengnya liwet yang gitu, tradisi. bikin yang tradisional Kalau liwet aja. anak laki bisa melakukannya. Memang masih belum prestasi ya, karena itu mah kegiatan malam-malam kalau nongkrong. Guys biasa menunya desperado pasti liwet. Liwet, liwet, tempe, tahu, terus sayur kangkung, cumi biasanya begitulah, sama nyambel. Yang nikmat-nikmat bagian Alit lah ya, tapi jadul. Tapi jadul. Kalau aku bagian bereksperimen, melayani permintaan anak-anak. Oke, terakomodir semua anggota keluarga ya. Aman. Nah, balik lagi kepada kesibukan-kesibukan yang ya kegiatan-kegiatan yang membawa Rati akhirnya terkomunikasikan dengan Gcraft, ya kan, dengan berbagai boleh dibilang BUMN ya. Jadi binaan-binaan, enggak semua. Iya, binaan BUMN sih banyak kan. Oke. Itu gimana nih berproses biar orang-orang juga tahu ya? Buat orang-orang yang sama juga baru mulai usaha atau udah mulai usaha juga, Udah gimana ngejalanin sih caranya bertahun-tahun buat gitu kan. dapat jadi binaan gitu, apa aja sih kayak gitu? Kalau ikutan gitu untungnya apa gitu? Apakah karena dulu pramuka jadi pembina? Ente. Itu oke sih, itu pramuka. Jadi memang sebenarnya kan aku memang seneng baca ya, seneng baca buku sih dari dulu, banyak buku lah yang dibaca. Tapi memang yang ditangkap itu berkomunitas sih sebenarnya itu perlu. Kenapa berkomunitas lah, berkoloni lah. Iya, maksudnya networking, lebih ke networking sih. Tapi paling gampang itu ya di komunitas. Karena kalau networking aku sengaja nyamperin ke satu-satu mungkin akan habis waktu ya. Tapi ketika kita masuk ke satu komunitas mungkin akan mempersingkat waktu dan mungkin memperluas jaringan. Ya, lebih memperluas jaringan. Karena teman yang ini bisa jadi kenalnya sama yang di arah utara, yang ini di arah selatan gitu. Dalam waktu yang bersamaan terpangkas tuh kebutuhan waktu ya. Iya, betul. Tapi informasi lebih banyak gitu. Itu networking itu satu yang paling penting. Nah, sebenarnya awalnya kayak ikutan kurasi di sana memang sebetulnya awalnya pasti dari networking gitu, selain scrolling gitu ya, biasanya di IG gitu kan ngelihat. Nah terus dari temen juga, jadi temen tuh ada yang ngasih tahu kamu kalau mau coba buka usaha. Waktu itu memang temen sempat bilang, sempat ngasih tahu tuh kalau pengen merintis usaha supaya mungkin lebih mudah kali ya. Coba kamu cari entah itu instansi BUMN pemerintahan mungkin ya, yang atau swasta pun karena mereka punya program CSR-nya ya untuk membina pelaku usaha gitu. Bahkan mungkin dari luar juga bisa-bisa aja kan? Iya, dari luar juga bisa aja. Kemarin juga aku baru masukin aplikasi tapi ternyata nggak keterima, ya nggak apa-apa sih. Tapi maksudnya itu nyoba-nyoba. Tapi ini kan kerjasamanya juga sama luar juga nih, baju yang dipakai ya? Ya kan? Oke, lanjut. Jadi dari situ pas browsing tuh kayak ada kurasi buat jadi binaannya. Waktu itu dikasih tahu sama temen di Gcraft itu ikutan coba follow dulu BI, KAI, BRI, BNI, BJB, pokoknya perbankan, terus BUMN yang pasti itu kementerian itu biasanya mereka punya program-program untuk para pelaku usaha. Dari situ jadi kalau ngelihat Instagram aku follownya banyaknya BI, BUMN, instansi berarti ya? Instansi, tapi ini mah nggak ada kali ya. Jadi kalau aku sih lebih milihnya BUMN mungkin ya, karena lebih transparan biasanya. Beda kalau sama dinas yang memang kedinasan yang bener-bener pemerintahan itu agak ribet, agak susah ya, maksudnya agak lebih susah. Kalau di BUMN perbankan itu mereka memfasilitasinya pol-polan gitu. Maksudnya pol-polan tuh memang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Kalau di dinas kebanyakan kan yang penting anggaran terserap gitu. Iya, kalau hanya untuk penyerapan anggaran ya. Tapi kalau baik itu di BUMN apalagi di swasta biasanya memang mereka harus
harusnya yang mereka bina itu yang memang berhasil gitu. Oh. Kayak gitu. Jadi aku tuh follow tuh pas pertama tuh follow waktu itu kebetulan follownya BI dulu, KAI, terus Pertamina, Dan semuanya Pelindo. jebol. Enggak, kalau Tembus? yang ikutan cuman BI aja waktu itu. Oh, oke. Ikutan tuh BI sama BI dulu satu, BI pas BI satu tuh kan pengen tahu dulu sebenarnya kayak gimana. Jadi pas waktu kurasi itu kita harus udah siapin dulu deck Oh iya. bisnisnya. Bisnisnya, ya. Sebenarnya mereka nggak ngelihat omset kita berapa pada saat itu, tapi mereka lebih ngelihat ke konsep Bisnisnya seperti konsep apa? bisnisnya seperti apa dan itu potensial untuk dikembangkan atau enggak. Oh. Lebih ke sana sih kalau aku lihat ya. Eh, nah, waktu itu nyoba bikin itu karena kebetulan pas lagi COVID itu kan. Jadi memang mengusungnya ya against fast fashion gitu, melawan fast fashion di mana kita mengutamakan untuk mengusungnya untuk memanfaatkan limbah Berbuat ramah lingkungan lah ya. ya untuk ramah menyelamatkan juga. lingkungan. Dan yang kedua adalah itu labor ya. Jadi kita pengen memanusiakan manusia di industri gitu kan. Itu konsep yang diusung pertama gitu. Kebetulan pada saat itu tuh 2021 Februari aku ingat banget dari pemerintahan itu mencanangkan tentang green economy. Jadi kampanyenya itu pada Hari Peduli Sampah Nasional itu adalah memanfaatkan sampah sebagai bahan baku ekonomi. Jadi kayak disambung sebenarnya dipaksakan disambung. Kalau gue justru nggak ngelihat ini dipaksakan ya. Jadi memang dia base-nya dari hati peduli dan itu dia wujudkan meskipun harus dengan ya dari langkah-langkah kecil ya. Yang penting nggak berdarah-darah sih yang jelas ya. Berdarah-darah nggak sih? Nggak ya. Berdarah-darah. Maksudnya ya Cukup pastilah yang namanya usaha mah ya. Tiba-tiba Sempat. sering lain sempat. Nggak apa-apa, masih ada pembina kan dalam binaan. Masih ada binaan. Cuman ya tetap pada akhirnya kan kalau sebenarnya kalau aku berpikir ketika kita melakukan usaha itu sebenarnya yang paling penting itu adalah mental. Iya betul. Mental, kalau mental kita nggak kuat mah Kelar. Yeah. Jadi itu mental yang nomor satu itu mental. Jadi kebetulan pas keterima banget kurasi dari Bank Indonesia tuh jadi binaan yang 25 besar itu, aku tuh langsung masuk tuh waktu itu disekolahin. Maksudnya tuh salah satu fasilitasnya itu adalah aku di sekolah dikasih waktu buat ikut pelatihan di mana sebenarnya sebelumnya tuh aku tuh udah sempat browsing nih, ada pelatihan entrepreneur nih ceritanya dari yang yang entrepreneur academy ya. Itu tuh kalau aku ikutan pelatihan 3 hari itu bayarnya 8 juta waktu itu. Pengen ikutan tapi udah nggak punya duit ya. Dengan Daripada 8 juta daripada buat bayar pelatihan ya mendingan yang produksi gitu pada saat itu kan. Nah kebetulan dari BI itu ternyata salah satu fasilitasnya adalah aku disekolahin di situ. Jadi kayak dikasih kamu pelatihan gratis di situ full selama 3 hari. Ini di tentang situ entrepreneurnya. tentang entrepreneur. Ya kan gue sih berharapnya ya, gue secara pribadi dengar cerita Ratih dari tadi berharap dia dapat pelajaran ngedesain. Gak buat. Ada tapi ada. Baru akhir tahun kemarin itu dari S-Mod. Dari S-Mod itu kan sekolah mode ya. Mode ya. Baru dapat Desember kemarin. Udah bisa. Ya technically, tapi kan sekarang mah udah nggak boleh tahu tentang teknik ya. Kalau sekarang mah udah lebih ke harus pengelolaan secara keseluruhan sih. Setidaknya itu menggantikan desain yang by audio gitu maksud gue. Jadi berarti modal sendiri, modal bisa kemampuan apa-apa, sebenarnya akhirnya nggak cukup juga ya. Kita harus bergabung sama komunitas lain. Itu baru mau gue gitu bilang ya, berkomunitas lah, bukan bersirkel. Kalau gue lebih suka menyebut itu. Iya. Ngerti ya? Iya. Karena bersirkel itu membatasi biasanya. Ya, ketika circle ini circle biasanya tertutup terbatas ya, lebih ya. close, lebih intimate tapi close lah terhadap networking ya. Dan biasanya kalau circle itu lebih unity gitu. Jadi kayak
nggak ada keberagaman, tapi kalau di satu komunitas biasanya lebih beragam gitu. Makanya gue mah bukan manusia bersirkel, berkomuniti gitu, berkomunitas kita. Masuk komunitas ini, masuk komunitas ini, masuk komunitas ini. Nyari circle-nya si Arin mana? Om Leon sama Ngade. Nggak ada, kita gak punya circle kan. Jadi memang senangnya itu ketika aku masuk Gcraft itu ya. Aku tuh bisa kenal dari menteri sampai ke pedagang asongan itu aku bisa kenal karena semua ada di situ gitu, ada di komunitas itu. Jadi nggak ada kasta dan nggak ada kelas kalau di komunitas-komunitas. Tapi nggak ada gitu. ini ya, nggak ada. Kan biasanya urusan sama BUMN atau sesuatu yang besar itu ribet gitu. Ada gitu nggak sih? Sometimes ada mungkin ya, mungkin karena mereka prosedural ya, sementara kan kita basicnya sat-sat gitu ya. Iya, basicnya indie lah ya kalau di musik mah gitu kan. Ada itu, tapi ketika kita pengen maju ya kita harus berusaha buat adaptasi ke sana gitu. Ini ya kan? Ya, artinya fleksibel lah ya. Iya, gitu fleksibel. Kan? Itu juga dibutuhkan. Berarti selain tadi yang sudah disebutin sama Om Le, modal awal untuk bisa growth itu tadi ya. Kemauan ada, spiritnya ada gitu. Terus mau berkomuniti dan yang ini adaptasi terhadap kondisi itu. Ya. Kayak ibu sama anak sih ya, Indi sama pemerintah kurang lebih gitu ya. Iya betul. Kalau kita jadi kita tuh ya sejujurnya aku juga banyak ya maksudnya banyak berpikir negatif gitu ya, karena ya dulu sebenarnya sebelum di dunia fashion tuh aku sempat jadi konsultan sipil. Teknik sipil kan, di mana segala dewae. Sipil air deh. Ada ini apa yang belum diperankan? Ternyata apa coba? Peran manusia silver dia belum. Iya, manusia silver acan sih. Aduh ya Allah. Jadi pas di sana tuh memang aku banyak bekerja sama dengan instansi pemerintah di mana sistem itu kayak maaf ya, nggak apa-apa tapi ya di sini mah ya. Yang namanya kolusi itu tuh memang bener ada gitu di depan mata, dan itu juga salah satu yang menyebabkan aku keluar dari dunia itu, karena enggak deh kayaknya ini tidak sesuai dengan hati nurani gitu ya. Maksudnya kalau masalah pekerjaan mah oke sih, tapi ketika kita melihat ada bahwa kasarnya kayak pungli itu menjadi hal yang ini mah emang udah biasa gitu. Nah ini itu yang gue sempet bilang bahwa itu mah oknum, ada bahasa seperti itu. Yang itu mah oknum itu 1-2 ya nggak sih? Kalau udah tersistem mah bukan oknum. Dan itu ya aku ada di situ banget gitu, di mana dari nilai project sekian tuh 30%-nya untuk pejabat komitmen. Itu teh udah jadi hal yang buat mereka tuh itu teh wajar gitu, lumrah dan itu sistem kan. Iya. Tapi berarti dia nggak adaptif berarti. Iya, dia tidak yang tight banget dengan idealismenya. Akhirnya mau juga mencoba bukan mau bersinerginya, tapi lebih kepada ini ada peluang-peluang yang bisa diambil kali ya dari itu. Ya udah ambil itunya buat growth, emang perlu gitu, ya kan? Maksudnya selama ini yang dilakukan ketika beradaptasi itu ya kalau prosedural mah ya maksudnya biasa kayak memulai pelatihan dengan Indonesia Raya dan begitu-begitu ya. Yang resmi-resmi formal ya itu mah ya kita harus nggak mau harus karena beradaptasi. Siapa lagi yang akan ngejaga itu semua ya. Karena kalau gue mah mikirnya gini, yang brengsek kan bukan negaranya. Iya. Tapi penyelenggaranya mungkin banyak yang orang bilang mah oknum gitu. Tapi oknumnya lobaan aja gitu. Masif. Tapi sejauh ini sih kalau sama BUMN sih sejauh ini ya kayaknya lebih transparan sih, kalau terutama untuk bagian CSR-nya ya. Jadi mereka tuh memang kayak aku pameran full facility. Jadi kamu mah bawa barang aja, jualan aja, duitnya buat kamu gitu, bukan buat mereka, dan sama sekali nggak ada potongan gitu.
mereka membantu kita di sisi promosi, which is ya aku harus beradaptasi ke situ gitu, kayak harus belajar gimana membuat reporting karena memang ternyata Itu bagian yang diperlukan ya ya. kelemahan dari UMKM kita tuh terutama warung-warung ya, maksudnya yang sistemnya adalah warung itu mereka tuh tidak bisa secara administratif masuk administrasi. iya ke situ, sehingga itu juga mungkin yang menyebabkan sulit Dapat mereka rute. untuk berkembang gitu. Makanya banyak pelaku usaha yang cuman bertahan 2 tahun udah nggak ada. Ya karena tidak ada data untuk evaluasi. Iya. Ya, kalau gue rasa itu kan. Makanya sekarang kalau lomba-lomba wirausaha, lomba-lomba usaha itu kebanyakan Ngeliat minimal itunya usaha 3 tahun gitu. Karena kalau usahanya baru setahun kayaknya dia belum pernah mengalami pahitnya gitu. Ya. Tapi alhamdulillah ya sudah meninggalkan usaha lama nungguin baskom tadi. Aduh, kayaknya kita dibatasin sama waktu nih. Ya. Tadinya pengennya Rati 1 lagu 2 lagu lah ya. Gitu. Tapi kita akan saksikan Rati di hari ini ya di teman-teman Ramadan Rockin' Cell. Katanya akustikan sama Rere. Oh, ada Rere juga ya? Iya ada lagu akustikan. Oke. Jadi yang mau lihat penampilan Rati, mendengarkan lagu-lagu mereka langsung datang ke Legong Besar 12 ya. Oke. Dari Warung Kopi Kabulhaden, saatnya kita Mari. pamit ya. Ini hidangannya Om Le mau dibawa buat buka bersama nanti, udah nunggu ya. Terima kasih Kantina. Terima kasih Bang Ade, terima kasih Sansan. Ya. Terima kasih juga Rati sudah hadir. Iya, Sukses sama-sama. terus, sukses-suksesnya. Jangan lupa. Sukses terus. Ini saya juga nitip nih sama Rati, mangga di upcycle. Om Le mau dipermak juga? Hah? Mau dipermak juga? Wah, udah. Kaos anyar. Udah keren nih, udah keren gue lagi Udah keren-kerennya. Tapi gue lihat t-shirtnya juga baru ya? Hah? T-shirtnya kok yang baru kan ini? Iya baru. Yang penting luarnya lah kalau Oke baiklah. Ya, berarti casing lu juga. Oke. Yuk pamit yuk. Pamit yuk. Oke, buat pendengar Kabulhaden sama yang nonton di YouTube Kantina, thank you sudah mendengarkan 2 jam ya kita 2 ngobrol. jam. Sudah sama ngebarengin Rati. kita 2 jam ya. Ngobrolin mulai dari usaha, main band, kemudian cara dia tips dan trik ya. Tadi tips-tipsnya Iya tips-tipsnya luar biasa juga. luar biasa. Dan jadi ibu rumah tangga juga tetap gitu ya. Dan sebentar lagi, ini mah bener yang paling beruntung masih Alit. Aduh gue pengen ketemu sama dia. Pengen ngasih tahu. Lihat apa ya. Oke, kita sudahi saja Mbak. Ini udah mau buka ayo. loh. Ayo. Wah, lu mau buka Belum. kemana? Belum. Ayo, gue yang mau buka. Gue yang mau buka. Oh iya, selamat berbuka puasa. Oke, Arin pamit, Lon pamit juga, Rati pamit. Selamat sore, sampai jumpa. Kita ketemu lagi hari Senin dengan materi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.